Bagaimana? Apakah aku sudah memadamkan nafsumu? Tuan Jin. Aku tahu Tuan Jin pasti akan datang. Nona Cukiao aku. Ayo masuk dan duduk dulu. Nona Cukiao, sebenarnya aku datang kali ini untuk memberimu sesuatu. Aku sudah puas denganmu, tidak ada yang lain yang kuinginkan. Ini ada 200 tael. Ini adalah sedikit perhatian dari Duolu untuk Nona. Semoga Nona menerimanya, ayo ambil. Tiba-tiba dapat 200 tael lagi. Uang bagi Cukiao hanyalah benda luar. Hanya seperti kotoran kamu memberiku uang. Ini artinya apa? Aku berharap Nona bisa kembali ke kampung halaman dan menjalankan usaha kecil. Setidaknya tidak khawatir tentang kehidupan. Apakah kamu ingin mengusirku dengan uang? Tahukah kamu bagaimana perasaanku? Betapa sakitnya hatiku. Aku tahu. Tahu apa? Jika tidak menyelesaikan tugas aku tidak bisa mendapatkan 400 tael itu. Kamu tidak tahu, kamu sama sekali tidak tahu. Beratmu di hatiku tidak bisa dinilai dengan emas. Duolu berterima kasih atas cinta yang salah dari Nona. Tapi perasaan ini benar-benar tidak bisa dinikmati. Nona Cukiao. Semuanya terlambat, hanya menyesali hubungan yang dangkal. Semoga Nona bisa mengerti. Aku tidak mengerti. Cukiao seumur hidup hanya mencintai Tuan Jin. Jika langit tidak mengizinkan kita bersama seumur hidup, meskipun hanya sehari, semalam, bahkan sejenak, selama Cukiao bisa menjadi wanita Tuan Jin, aku sudah puas. Nona Cukiao, kamu harus tenang. Aku sangat tenang. Dengarkan, aku ada beberapa hal yang tidak bisa dipaksakan. Aku hanya minta semalam-semalam saja. Aku tahu kamu punya perasaan padaku. Jangan menipu dirimu sendiri. Tidak bisa. Bisa. Sekarang nafsuku membara. Hanya Tuan Jin yang bisa menyelamatkanku. Aku datang. Jangan. Nona Cukiao, kau sudah kehilangan akal. Apapun yang hilang kau tidak rugi. Berhenti, aku sendiri yang akan melakukannya. Bagaimana? Apakah aku sudah memadamkan nafsumu? Tidak tahu menurutmu? Yinping? Hari ini aku berencana membeli butiran emas di toko emas Jianjin. Tidak sengaja mendengar pangeran suami meminta 200 tael uang kertas dari Jin Duosho. Awalnya aku tidak memperhatikan. Tak disangka setelah pangeran suami mengambil uang kertas itu, dia buru-buru pergi. Aku melihatnya bertingkah aneh, jadi aku mengikutinya diam-diam. Ternyata aku menemukan dia pergi menemui Cukiao dan memberikan 200 tael uang kertas itu padanya. Putri, apa yang akan kau lakukan? Hanya seorang gadis dari rumah bordil melawanku. Aku lihat seberapa besar kemampuannya. Kau bilang Nona Cukiao menggoda dan Yinping melihatnya. Kali ini putri pasti akan mengulitimu. Aku berperilaku baik, tak perlu takut. Apalagi bahkan jika Yinping benar-benar melapor. Kemarin malam aku kembali. Aku seharusnya dipanggil putri untuk diinterogasi. Kenapa bisa duduk di sini minum teh denganmu begitu santai? Ini lebih menakutkan. Semakin tenang semakin seperti sebelum badai. Mungkin putri sedang mencari cara menyiksamu, menganiayamu. Membuatmu hidup tak enak, mati pun tak bisa. Kau terlalu berlebihan. Tidak berlebihan, kakak kedua. Kau harus menikmati kebahagiaan saat bisa. Masalah sebesar ini, putri pasti akan menanyakan semua detailnya.
Nanti aku akan meminta Nona Chukiao menjelaskan semuanya. Tidak bisa ditunda. Mungkin putri sudah pergi menemui Nona Chukiao. Menginterogasi, menyiksa, menghukum secara pribadi. Sial, jangan-jangan putri benar-benar mengirim orang untuk menangkapnya. Nona Chukiao, bangunlah. Wajahmu kenapa jadi seperti ini? Apa yang terjadi? Apakah ada yang memukulmu? Siapa yang memukulmu? Putri ketiga. Benar-benar putri ketiga yang melakukannya, tak bisa diterima. Baik, kau tak perlu bicara ini karena aku. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Ini bukan hal sepele, kamu yakin informasinya akurat? Yinping menyelidiki semalaman pasti tidak ada kesalahan. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa dia melakukan ini padaku. Putri, jangan sedih, jaga kesehatanmu. Kamu bilang kamu putri Tang yang terhormat. Tapi diam-diam menyiksa, kamu benar-benar mencoreng nama putri. Suamiku, apa yang kamu bicarakan? Putri melakukan semua ini untukmu. Untukku? Kamu kasar dan egois, mengabaikan hukum. Seorang wanita lemah kamu memperlakukannya seperti ini. Kamu benar-benar tidak layak disebut manusia. Aku pikir kamu sudah berubah. Ternyata kamu semakin kejam seperti ular berbisa. Dia sudah menggela di mana-mana, mengapa kamu tidak melepaskannya? Siapa yang tidak aku lepaskan? Kamu menyuruh orang memukul Chukiao. Matanya terluka, wajahnya ada bekas tamparan. Seorang wanita pun kamu perlakukan seperti ini. Membuktikan kamu kejam dan tidak prepare kemanusiaan. Aku menyuruh orang memukulnya, kamu melihatku seperti ini. Aku salah menilai. Aku pikir kamu masih punya sedikit kemanusiaan. Ternyata kamu adalah biang kerusakan. Kalau tahu begini, aku akan melaporkan ke Istana Dwaritus, memberitahu Kaisar tentang kejahatanmu, agar semua orang tahu kamu kasar dan egois. Suamiku, kamu tidak tahu apa-apa, jangan bicara sembarangan di sini. Kamu tidak ingin aku bicara sembarangan, aku juga tidak ingin melihatmu lagi. Orang sepertimu banyak berbuat jahat, pasti akan dihukum langit. Yinping menghadap Putri. Bagaimana dengan tugas yang aku berikan? Yinping sudah mengatur semuanya. Setelah malam tiba kita bisa menyelesaikannya. Tapi Putri, kamu benar-benar memutuskan untuk melakukan ini. Dia tidak adil, aku juga tidak akan karena dia terus mencari masalah menjadi musuhku. Daripada menunggu, lebih baik aku yang menyerang duluan. Aku tidak akan membiarkannya berbuat semaunya, menganggap aku mudah diintimidasi. Tapi dengan melakukan ini, sangat kejam terhadap suamiku. Hanya karena Jinduolu bodoh seperti babi. Hasil ini adalah akibat perbuatannya sendiri, bukan kesalahan orang lain. Yinping, kenapa kamu di sini? Suamiku, maafkan aku. Wanita biasa Chukiao menghadap Putri. Sebelumnya Nona Yinping memberitahu Chukiao bahwa Putri akan merendahkan diri datang ke sini malam ini. Chukiao benar-benar terkejut dan merasa terhormat. Jangan banyak bicara. Aku datang untuk membicarakan tentang suami ketigamu. Aku juga tahu hubunganku dengan suami Putri. Cepat atau lambat akan diketahui oleh Putri, hanya saja. Sebuah kalimat, aku ingin kamu pergi dari suami ketiga Putri. Putri, kata-katamu salah. Awalnya suami Putri yang terlebih dahulu jatuh cinta. Chukiao berkali-kali menghindar. Tapi suami Putri tetap saja terus mengejar. Putri, bukankah seharusnya kamu mengurus elang terlebih dahulu? Daripada datang ke sini mengurus ayam kecil seperti aku. Orang lain tidak akan membedakan. Tapi di depan mata ini adalah ayam atau elang. Aku sebagai Putri melihatnya dengan jelas. Apa yang kamu inginkan untuk melepaskannya? Sebutkan harganya. Putri cepat bicara, baiklah 500 tael. Ini 1000 tael, kamu terima uangku. Dan segera pergi dari suami ketiga Putri. Jangan lagi pergi kemana-mana mengatakan bahwa aku yang menyuruh orang memukulmu. Salah besar Putri Chukiao karena berhutang. Dipukul oleh Shen Shui. Dari awal sampai akhir aku tidak pernah mengatakan itu adalah Putri. Suami Putri yang terlalu pintar, begitu mendengar kata 3, langsung yakin itu adalah perbuatan Putri. Suami ketiga Putri memang terlalu polos sehingga percaya dengan kebohonganmu. Suami Putri memang sangat polos. Aku ingat hari pertama tiba di Chang'an. Bersiap masuk ke rumah bordil terbesar untuk menginap. Secara kebetulan bertemu dengannya di jalan. Apakah dia sudah mati? Kalau sudah mati, biarkan aku mendapat manfaat. Pasti ada sedikit uang, kan?
Uangnya mana? Orang miskin tidak punya uang. Sial Tuan. Kamu tidak apa-apa? Kamu tidak apa-apa sudah cukup. Terima kasih Nona, telah menyelamatkanku. Kapong kertasku. Aku juga tidak tahu apakah suami ketiga putri ini polos atau bodoh. Menganggapku sebagai penyelamatnya selalu berbuat baik untukku. Jadi putri memberikan uang agar aku pergi. Benar-benar keputusan yang bijaksana. Kamu benar-benar mau pergi setelah menerima uang ini kan? Dengan uang untuk melindungi diri untuk apa lagi membutuhkan pria? Besok aku akan segera meninggalkan Chang'an. Seumur hidup tidak akan kembali lagi. Batu? Suami putri polos kamu bodoh. Suami putri, silakan lakukan sesukamu. Tuan Jin sebenarnya. Putri yang memaksaku mengatakan ini. Jangan salah paham. Aku tahu. Kamu tahu sifat asliku bukan seperti ini. Aku tahu. Aku benar-benar tidak ingin meninggalkan Tuan Jin. Sungguh berat bagimu kemari. Tuan Jin. Sungguh berat bagimu bohong, seperti itu juga bisa kamu ucapkan. Aku tahu semuanya. Kamu semua membohongiku.